semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Nostro 440 EC, yang mana produk ini merupakan pabrikasi dari PT Jawa Agrindo Internasional dan dipromosikan oleh PT Dewagro Indonesia. Nostro 440 EC. Nostro 440 EC adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif, berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air berwarna coklat muda untuk mengendalikan penyakit hawar pelepah pada tanaman padi. Nostro dengan slogan "Padi sehat sejak awal, biar Nostro yang kawal". Nostro 440 EC ini dapat dicampur dengan pestisida lain, kecuali dengan catatan tidak bisa dicampur dengan produk pestisida yang bersifat sangat alkalis. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah isoprotiolan 440 gram per liter, dosis 2 ml per liter, dengan volume semprot 400-500 liter per hektar, pada range kestabilan pH di 4-7. Hawar pelepah atau Rhizotonia solani. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang paling populer di Indonesia. Tentu saja ini terkait dengan kegunaannya sebagai tanaman pangan utama di negeri ini. Bahkan seringkali muncul istilah bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Hal ini menjadikan padi atau beras sebagai kebutuhan nomor satu di negara kita. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi tanaman padi, karena padi merupakan salah satu sumber pangan yang penting di negara kita. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya, dan salah satunya adalah serangan hama penyakit, yaitu hawar pelepah padi. Hawar pelepah atau Rhizotonia solani dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh jamur atau cendawan Rhizotonia solani. Kedua, berbentuk lonjong berwarna kelabu dengan berukuran 10-30 mm. Ketiga, pada stadia kritis, tanaman mulai dari persemaian sampai menjelang panen terkena. Keempat, sklerotia bertahan hidup, yaitu dari 1-2 tahun dalam tanah atau bahkan sampai 3 tahun pada jerami. Dan yang terakhir, kelima, yaitu sumber infeksi dari penyakit ini adalah sisa tanaman sakit, singgang, sedang inangnya adalah padi, gulma, bayam-bayaman, kacang, kacang tanah, kacang panjang, kubis, cabai, tomat, kacang hijau, jagung, dan lain-lain. Nah, pada gambar di sebelah kanan ada contoh hawar pelepah ya, yang berwarna keabu-abuan, dan juga pada padi ya, sampai malainya juga dan bulirnya kena hampa ya, kosong juga. Penyakit hawar pelepah atau Rhizotonia solani, yaitu siklus yang pertama. Rhizotonia solani atau cendawan ini bertahan sebagai sklerotium atau miselium pada sisa tanaman. Sklerotium ini mengambang di permukaan air, sawah, kemudian berkumpul di sekitar pertanaman padi, kemudian melakukan infeksi pada seludang dekat permukaan air. Yang kedua, gejalanya berupa bercak-bercak besar berbentuk lorong, tepi tidak teratur, berwarna coklat, dan bagian tengah berwarna putih pucat. Penyakit hawar pelepah mulai terlihat berkembang di sawah pada saat tanaman padi pada stadia anakan maksimum dan terus berkembang sampai menjelang panen. Yang terakhir, ketiga, yaitu pada akhir stadia anakan muncul gejala awal bercak oval 1 cm berwarna kehijauan pada seludang daun dekat permukaan air. Nah, ini contoh pada padi ya, penyakit yang ditimbulkan oleh jamur atau cendawan Rhizotonia solani, yaitu ada di batang sama di pelepahnya juga, dengan ciri yang berbentuk agak pipih lonjong dan berwarna agak keabu-abuan ya.
Next, hawar pelepah atau Rhizotonia solani. Ini juga contohnya ya pada batang padi, sama pada gabahnya juga ya atau malainya yang kena serangan hawar pelepah. Nah, ini cara pengendalian hawar pelepah. Yang pertama, pemupukan berimbang pada pupuk N, P, dan K. Yang kedua, melakukan pengaturan jarak tanam tidak terlalu rapat, contohnya dengan menerapkan sistem jajar legowo. Yang ketiga, perbaikan sistem pembuangan air atau irigasi. Keempat, sanitasi atau pembersihan gulma dan sisa tanaman sakit biar tidak terserang lagi ya atau tidak tertular. Dan yang terakhir, kelima, yaitu melakukan aplikasi atau penggunaan fungisida yang efektif jika ditemukan gejala serangan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dalam pertanian, hawar adalah salah satu dari gejala serangan suatu patogen tumbuhan. Serangan hawar ditandai dengan perubahan penampilan tumbuhan yang secara cepat diawali dengan layu pada sebagian besar jaringan, terutama daun. Kemudian diikuti klorosis yang cepat, hanya beberapa hari, menjadi coklat, lalu kematian jaringan di bagian permukaan. Gejala awal dapat berupa suatu lesi atau bercak melingkar di daun yang semakin lama semakin membesar. Hawar pelepah padi adalah penyakit yang disebabkan oleh Rhizotonia solani, telemorph, atau Tatenetophorus cucumeris, atau suatu Basidiomycetes yang menyebabkan keterbatasan utama pada produksi beras di India dan negara-negara Asia lainnya. Ini juga merupakan masalah di Amerika Serikat bagian selatan, di mana beras juga diproduksi, dapat menurunkan hasil sampai dengan 50% dan menurunkan kualitasnya. Penyakit ini menyebabkan luka pada tanaman padi dan juga dapat menyebabkan penyakit hawar bibit sebelum dan sesudah muncul hawar daun pita, infeksi malai, dan biji berbintik. Taksonomi Rhizotonia solani. Kingdom, fungi, phylum, Deuteromycota, kelas, Deuteromycetes, ordo, Agonomycetales, famili, Agonomycetaceae, genus, Rhizotonia, spesies, Rhizotonia solani. Sumber Alekpolos 1996. Penyakit hawar pelepah daun disebabkan oleh jamur Rhizotonia solani. Penyakit ini ditemukan di dataran tinggi sampai dataran rendah. Penyakit ini merusak pelepah, sehingga untuk menemukan penyakit perlu dibuka kanopinya. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit penting padi di daerah tropik. Pengendalian penyakit ini sulit dilakukan karena patogennya memiliki inang yang beragam. Patogen selalu tersedia di tanah dan dapat bertahan hidup dalam bentuk aktif maupun dorman atau pasif. Keparahan penyakit hawar pelepah terus meningkat akhir-akhir ini di Indonesia, terutama di daerah pertanian padi yang intensif. Tanaman yang terserang mudah rebah, makin awal terjadi kerebahan, makin besar kehilangan hasil. Kehilangan hasil yang disebabkan oleh penyakit ini bervariasi, bahkan dapat mencapai sampai 30% gagal panen. Penyakit ini menyebabkan gabah tidak berisi penuh atau bahkan hampa. Hawar pelepah umumnya terjadi pada saat tanaman mulai membentuk anakan sampai menjelang panen. Tetapi penyakit ini juga dapat terjadi pada tanaman muda atau pada fase vegetatif padi. Penanaman padi varietas unggul tipe umur pendek dan anakan padi banyak makin tersebar luas. Di samping itu, ada kecenderungan pemberian pupuk nitrogen dengan dosis tinggi. Praktek budidaya semacam ini membuat tanaman padi tumbuh dengan daun lebat, sehingga menyebabkan lingkungan di sekitar tanaman cocok untuk perkembangan penyakit hawar pelepah. Tanaman padi yang terkena gangguan hawar pelepah, batangnya menjadi lemah dan mudah mengalami kerebahan. Di negara beriklim sedang, sumber infeksi berupa Sclerotium, Miselium pada serasa tanaman, dan Basidiospora. Pada musim dingin, Miselium dalam serasa tanaman dapat hilang kemampuan menginfeksinya karena pengaruh suhu rendah. Sedangkan Sclerotium lebih mampu bertahan hidup dalam suhu tinggi.
Dilaporkan bahwa keparahan penyakit hawar pelepah tergantung pada jumlah inokulum awal, kondisi lingkungan, dan manajemen budidaya. Di daerah tropik, peranan Basidiospora belum banyak diketahui, sedangkan miselium dalam serasa tanaman kemungkinan mempunyai peranan penting sebagai inokulum awal penyakit hawar pelepah. Informasi tentang peranan miselium dalam sisa tanaman sangat bermanfaat sebagai dasar usaha pengendalian penyakit hawar pelepah yang berorientasi pada penekanan jumlah dan potensi inokulum awal. Oleh karena itu, perlu dikaji arti penting miselium dalam serasa jerami ini dan Sclerotium jamur Rhizotonia solani sebagai inokulum awal penyakit hawar pelepah padi di sawah. Siklus penyakit hawar pelepah padi. Tanaman yang terinfeksi mengembangkan lesi melingkar atau lonjong, biasanya berwarna hijau abu-abu dan seperti basah kuyup pada daun bagian bawahnya, biasanya pada anakan akhir atau tahap pemanjangan ruas awal pertumbuhan. Di bawah kondisi yang menguntungkan dari kelembapan tinggi dan sinar matahari rendah, lesi menyebar dan mencapai bagian atas tanaman menggunakan hifa runner. Ketika daun mati dan matahari dapat menembus dan mengeringkan lesi, maka akan menjadi coklat dengan batas kecoklatan. Sclerotia diproduksi di dekat pintu infeksi dalam waktu sekitar 6 hari sebelum rontok. Kemudian, Sclerotia ini bertahan hidup di tanah dan dapat menyebar saat persawahan disiapkan atau ketika digenangi air untuk irigasi, yang memungkinkan Sclerotia menginfeksi tanaman lain. Baik Sclerotia dan Miselia dari Rhizotonia solani menahan musim dingin di puing-puing tanaman dan di lingkungan tropis, di mana Sclerotia ini dapat bertahan hidup di inang gulma. Gejala serangan hawar pelepah padi. Gejala bercak pada pelepah daun. Bercak bisa berkembang sampai daun bendera. Bercak dimulai pada bagian pelepah dekat permukaan air pertama, selanjutnya berkembang ke pelepah atau helai daun bagian atasnya. Bercak mula-mula berwarna labu kehijau-hijauan, berbentuk oval atau elips dengan panjang 1-3 cm. Pada pusat bercak, warna menjadi putih keabu-abuan dengan tepi berwarna coklat. Bercak membentuk Sclerotia berwarna coklat dan mudah lepas. Dalam keadaan lembab, dari bercak tumbuh benang-benang putih atau miselia atau coklat muda menjalar ke bagian atas tanaman dan menulari pelepah daun atau helaian daun dengan cara bersentuhan satu sama lain. Pada serangan berat, seluruh daun menjadi hawar. Ada 3 sistem pengelolaan kontrol hawar pelepah, yaitu yang pertama, kontrol budaya. Pemulihan kultivar tahan belum berhasil. Beberapa spesies padi liar memiliki gen ketahanan yang diperlukan. Dipercaya secara luas bahwa resistensi dapat ditemukan pada banyak gen atau dikendalikan oleh lokus sifat kuantitatif. Namun, sumber daya ini belum ditemukan, membuat pemulihan resistensi menjadi sulit. Yang kedua, kontrol biologis. Penggunaan rizobakteri, pemacu pertumbuhan pemulihan tanaman atau PGPR, telah diusulkan sebagai bentuk pengendalian biologis. Hal ini telah digunakan untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan mengendalikan bakteri yang tinggal di tanah lainnya, dan telah terlihat untuk mengendalikan patogen bakteri dengan bersaing untuk ruang dan nutrisi, dan mengaktifkan mekanisme pertahanan tanaman. Studi menunjukkan bahwa beberapa strain bakteri, bila diterapkan pada benih padi sebelum tanam, dapat menurunkan viabilitas Rhizotonia solani, mengurangi kejadian penyakit, dan meningkatkan hasil. Beberapa spesies antagonis yang dapat menjadi agen biokontrol adalah beberapa strain Pseudomonas fluorescens yang dapat menghambat pertumbuhan miselium dan perkecambahan Sclerotia hawar pelepah. Yang ketiga yaitu kontrol kimia. Metode kontrol kimia merupakan metode pengendalian utama penyakit hawar pelepah dengan penggunaan pestisida sistemik dan non-sistemik. Yang sistemik dianggap lebih efektif. Metode ini menghasilkan lebih sedikit kasus penyakit, lebih sedikit inokulum,
dan hasil yang lebih baik. Salah satu yang umum digunakan kontrol kimia adalah bahan aktif azoxystrobin, karena bahan aktif ini dapat mencegah respirasi atau sistem pernapasan kehidupan dari jamur Rhizotonia solani. Karena kultivar tanaman yang tahan belum ditemukan dan pengendalian secara kultural tidak praktis, maka pengendalian kimia saat ini dianggap sebagai pilihan terbaik untuk mengendalikan penyakit. Cara pengendalian hawar pelepah. Yang pertama, pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Kedua, melakukan pemupukan yang berimbang pada pemupukan unsur P, N, dan K. Ketiga, sistem pengairan irigasi yang berselang. Keempat, sanitasi sisa tanaman dan gulma di sekitar sawah. Dan yang kelima yang terakhir yaitu aplikasi fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sumber hama penyakit utama tanaman padi BPTP Lampung. Keunggulan produk Nostro 440 EC ini yaitu yang pertama, spektrum sasaran penyakit dan jamur sangat luas. Kedua, double function yaitu 2M, menyembuhkan dan melindungi tanaman padi. Ketiga, mengandung zat pengatur tumbuh atau JPT. Dan yang terakhir keempat yaitu rain fastness, sangat cepat, yaitu cepat melekat ke daun dan bekerja efektif. Tak perlu khawatir apabila saat aplikasi hujan turun. Cara penggunaan produk Nostro 440 EC. Yang pertama, larutkan fungisida ini pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk fungisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir keenam yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk Nostro 440 EC. Cara aplikasi: penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Produk ini sudah bisa diaplikasikan pada saat persemaian atau pembibitan dan di pembenihan. Terus bisa dilanjutkan aplikasi pada saat padi umur 10-25 hari HST atau hari setelah tanam, sampai serangan penyakit hawar pelepah padi tidak muncul lagi atau sudah tuntas. Waktu aplikasi. Aplikasi dilakukan bila populasi hama penyakit sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di lahan Bapak Sumarjo, Desa Gundi Pak ya? Desa Gundi, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Sekarang pada tanggal 20 Juni 2020 ini. Ini petugasnya dari Dewagro wilayah Grobogan. Gini Pak, ini untuk aplikasi Nostro itu berapa kali Pak? Untuk aplikasi Nostro itu kita aplikasi 4 kali Pak. Dari awal sampai kemarin tanggal 16
16 Juni 4 kali. Itu semua satu lahan ini saya aplikasi Nostro semua dengan dosis antara 1 sampai 2 tuk per tangki. Nah setelah mulai fase generatif, malah mulai keluar dari pihak buyer, dari penerbangan itu minta nitip sampel ke kita untuk aplikasi. Tapi yang sebelah selatan itu 1 tangki kita tumpangi Nostronya tetap, dosis tetap 1,5 tangki, 1,5 tuk per tangki. Kita tambahi Nativo per tangkinya 1 saset yang Kecil. ukuran kecil. Untuk 1 tangkinya Pak ya. Terus untuk yang tindak lanjut lagi setelah 1 minggu kita aplikasi lagi Nostro, kita dosis Nostro sama, tapi yang sebelah selatan kita tumpangi lagi pakai Nativo lagi. 1 tangki 1 saset yang kecil. Berarti ini untuk Nativonya berapa kali Pak? 2 kali. Nativo 2 kali, terus untuk Nostronya 4 kali. Berarti situ juga 4 kali juga? Nostronya 4 kali sama. Cuma ketambahan Nativo 2 kali. Terus ini Pak untuk tekstur tanamannya Sampai sekarang masih gimana Pak? Tekstur tanamannya masih sama Pak, kondisi sama, belum ada perbedaan. belum ada perbedaan antara kasih Nativo dengan Nostro. Untuk aplikasi umur berapa Pak? Aplikasi awal. Dari awal. Umur berapa perkiraan Pak? Dari mulai 2 minggu setelah tanam, 14 hari setelah tanam kita aplikasi. Karena untuk pencegahan jamur sama untuk mengusik tikus. Mengusir tikus. Mengusik. Kalau bahasa Kalau mengusir itu langsung pergi, pindah. Kalau mengusik kan dia nggak betah. Sementara akhirnya kembali lagi kita aplikasi lagi pakai Nostro, dia keluar lagi dari lahan kita. Oh gitu. Untuk sekarang usia sekitar berapa Pak? Sekarang ini usia padi saya itu sekitar 2 bulan lebih, atau sekitar 78 hari setelah tanam. Berapa tadi? 78 hari setelah tanam. Kelihatannya untuk produk Nostro ini gimana Pak menurut Bapak? Ya alhamdulillah, untuk saya sendiri produk Nostro itu alhamdulillah baik, karena dengan kondisi daun yang masih seger, padi sudah menguning. Untuk MT yang pertama kemarin itu alhamdulillah maksimal hasil. Oh, berarti sudah 2 kali ini memakai Nostro Pak ya? 2 kali. Atau 2 musim ini Pak ya? Berarti ini untuk pembatasnya di sini Pak ya, untuk pembatas kita. Monggo pergi Pak. Jadi ini untuk yang ke selatan itu pakai Nostro plus fungisida lain, yang ke utara khusus Nostro. Berarti yang ini fungisida lain plus Nostro 2 kali, dan yang ini Nostro 4 kali. Kalau ini tunggal Nostro aja 4 kali aja Pak. Oh gitu. Gimana Pak obatnya Pak? Ya alhamdulillah, untuk saya pribadi dan khususnya petani sekitar baik sekali. Karena ya dengan kondisi yang sekarang, ya alhamdulillah kemungkinan hasil tetap maksimal. Karena daun masih segar, padi sudah pada menguning, mulai menguning. Oke, makasih Pak. Pesan-pesan untuk petani yang lain Pak? Untuk petani-petani, rekan-rekan petani, untuk khususnya Jawa Tengah dan semuanya ke seluruh Indonesia, mari kita menggunakan Nostro, produknya dari JAI, karena kita sudah menggunakan untuk 2 kali ini, 2 musim. Alhamdulillah hasil di atas rata-rata. Aplikasi Nostro itu 4 kali. Pertama saat pembibitan, kedua saat padi berumur 14 hari setelah tanam, yang ketiga sekitar umur 35 hari setelah tanam, yang keempat adalah saat padi sudah
keluar maleh yaitu umur 65 hari setelah tanam. Ini hasil aplikasi dari Nostro menjelang panen. Oke, terima kasih Pak. Kami dari PT Dewa Agro yang memasarkan produk Nostro, petugasnya Pak Wawan. Oke, selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.